Puji Tuhan, terima kasih Om Gilbert, Tante Renda, Graven untuk kebaikan hatinya, untuk kesempatannya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Om Gilbert dan keluarga legendary priest, pendeta legenda di Indonesia. Dan senang sekali saya bisa datang ke tempat ini menyambut teman-teman dari sahabat saudara dari gereja Glow di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Bapak Ibu. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu gak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan Bapak Ibu. Bilang saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang Bapak Ibu. Haleluya. Saya senang duduk di samping kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Sama seperti mimbar ini yang bergoyang. Saya pun juga bergoyang deg-degan Bapak Ibu ya. Berkhotbah di depan Om Gilbert dan di depan para hamba Tuhan yang lainnya. Tapi saya percaya oleh anugerah Tuhan saya dimampukan untuk boleh menjadi berkat. Yang setuju bilang amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah hari ini saya beri judul tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. There is nothing more for you to do. Berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah sempurna. Sama-sama bilang sama saya sempurna. Di kematian Yesus di kayu salib telah menyelesaikan segala sesuatunya. Kematiannya telah mengubah game plan, telah mengubah semua keadaan. Yesus mati di kayu salib sempurna. Makanya bahasa aslinya menggunakan kalimat tetelestai, yang artinya it is finished, sudah selesai. Kata tetelestai mengandung, izinkan saya mengingatkan saudara, mengandung 5 arti. 5 bicara mengenai angka grace, anugerah, kebaikan Tuhan. Arti yang pertama adalah sebuah hamba yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia telah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. It is finished, sudah selesai. Yang kedua adalah mengandung arti seorang hakim yang telah menegakkan keadilan. Ketika dia mengetuk yang namanya palu keadilan, dia berkata tetelestai, it is finished, sudah selesai. Arti yang ketiga artinya adalah seorang akuntan yang telah membayar lunas utang. Saya berdoa saudara yang punya utang pinjol pulang Tuhan lunaskan. Wah, yang amin banyak juga pinjol di sini ya. Saya berdoa saudara yang datang kemari yang suka di WA, tolong bayar. Ada jemaat kasih saya nomor daruratnya Bapak Ibu. Jadi saya bilang saya gak kenal tapi saya pendetanya, tolong bilangin sama jemaat lo katanya. Bayar utangnya. Kalau ada orang ini di sini bertobat bilang orang itu saudara. Berikutnya yang keempat adalah seorang artis yang telah menyelesaikan mahakaryanya, tetelestai. Dia telah menyelesaikan mahakaryanya, contohnya Leonardo da Vinci. Tadi di pagi saya bilang Leonardo DiCaprio, saya bilang Bapak Ibu. Itu kan Titanic. Itu omong-omong gak ngerti itu kata Om Gilbert tadi itu. Seorang mahakarya atau seorang artis seniman yang telah menyelesaikan mahakaryanya. Dan yang terakhir adalah seorang hamba Tuhan yang telah membakar korban persembahan kepada Allah. Ketika Yesus merentangkan tangannya di kayu salib, dia benar-benar berkata it is finished, sudah selesai. Malam ini tidak ada lagi yang perlu saudara takuti. Malam ini tidak ada saudara perlu khawatirkan. Karena di dalam kematian Yesus semua ketakutanmu, semua kekhawatiranmu Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu sama-sama bilang sama saya Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin Bapak Ibu. Nah berikutnya apa saja yang Tuhan sudah selesaikan bagi saudara dan saya. Apa saja yang Tuhan sudah selesaikan ketika dia merentangkan tangannya di atas kayu salib. Yang pertama yang Tuhan sudah selesaikan adalah He fulfill what God had promised to us. Dia memenuhi segala janji Tuhan yang pernah diberikan. Alkitab mengatakan ketika masa penciptaan, ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan Allah berjanji akan mengirim penolong. Allah berjanji akan mengirim yang namanya pembela, pembantu. Di tengah perjalanan itu para nabi memenuhi semua profesinya, semua nubuatannya. Iblis berusaha menstop janji Allah. Tetapi kalau Allah sudah berjanji, dia pasti menepatinya. Katakan amin. Kalau Allah janji sama keluarga saudara, Allah gak akan pernah dikalahkan oleh apapun juga. Kalau saudara hari ini datang pegang firman Allah, terima tubuh darah tadi, maka janji Tuhan pasti digenapi. Katakan amin.
Makanya firman Allah berkata demikian dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Yuk sama-sama kita baca. Belum? Hitung dulu saudara. Ini jangan terlalu semangat Bapak Ibu. Yuk yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Iya. Inilah yang telah kukatakan kepadamu ketika, yakni bahwa harus di dalam kitab Taurat Musa dan kitab apa? Mazmur. Alkitab mengatakan dari awal Allah berjanji, Allah menggenapi janjinya. Semua janji Allah. Kalau dia menggenapi janjinya kepada umat Israel, saudara punya iman hari ini, dia pasti menggenapi janjinya untuk saudara dan saya. Amin. Saya sedikit cerita sama saudara, bagi saudara yang belum pernah dengar, saya menikah, istri saya 1, anak saya 2. Jangan ditukar Bapak Ibu, bahaya. Dan ketika menikah kami melakukan general check up, general check up. Kami general check up dan kami pergi ke rumah sakit di daerah Menteng, Cikini. Long story short, saya kira istri saya yang sakit. Selesai hasilnya keluar, istri saya ibu begini, selesai. Dan giliran saya berikutnya. Ketika giliran saya ingat banget, dokter begini. Kan nyebelin Bapak Ibu kan? Itu kan bikin kita deg-degan. Apalagi dalam hati saya, langsung ngomong gini, aduh pak, udah gitu adu lagi. Ya kan memang si lapet ini kurang ajar memang gitu. Adu lagi katanya. Pak, sperma bapak di bawah 2%. Dokter vonis saya nggak bisa punya anak. Saya inget banget dengar saya tatap dokternya tatap saya, kita tatap-tatapan. Dia bilang, Pak saya rujuk ya ke ahli ini. Sebagai pendeta, nggak terima saya. Tapi kan dokter. Saya keluar, saya inget banget pertanyaan pertama saya tanya sama istri saya bilang, sayang, saya panggilnya hantu. Saya panggilnya Beb, gimana menurut kamu? Masih pengen nikah nggak? Dokter bilang aku nggak bisa punya anak. Saudara mau tahu istri saya ngomong apa? Kan kamu pendeta, masa nggak punya iman? Dalam hati saya boleh juga ini orang ini. Boleh juga dia saya bilang ini. Nggak salah saya nikahin dia dalam hati saya ini. Dia bilang sama saya, don't worry, ada keajaiban dalam cinta. Caelah. Ngomong-ngomong benua yang paling dingin benua apa? Antar kita. Ini ngelucu di depan Om Gilbert nggak mudah ini. Karena dia rajanya ini. Ya ketika saya keluar kami menikah. Dan gak lama kemudian, berapa bulan kemudian saya ingat betul dia kasih saya sebuah kotak. Kami di rumah kami bangun pagi dia bangunin, sayang bangun. Dikasih sebuah kotak. Sebagai laki-laki deg-degan saya. Karena saya mikir ini ulang tahun siapa. Karena wanita terbiasa mencatat tanggal pertemuan pertama. Tanggal ngedate pertama. Tanggal balasan WA pertama. Jadi ketika dia kasih kado hati selalu mikir, hari apa ini? Saya takut dia beri kado saya gak kasih kado. Dan ketika dibuka ternyata test pack. Dan silangnya 2. Biasanya tepuk tangan orang denger ini Bapak Ibu. Ngomong-ngomong udah buka puasa belum? Iya. Dan bukan hanya 1, Tuhan kasih 2. Dan saya sedang merayu istri saya untuk menggenapi firman Allah 12 suku Israel. Kata istri saya, lo aja yang melahirkan sana. Ya, kalau dia genapi sama saya adalah sebuah produk dari seorang ibu yang berlutut. Saudara tahu semua latar belakang saya dari orang-orang yang mohon maaf jualan koran. Gak ada pengharapan, bukan lagi madesu tapi magelap. Oh magelap ini madesu, ini magelap. Masa depan gelap. Kalau hari ini saudara bukan siapa-siapa, tapi kalau engkau percaya sama Yesus, masa depanmu indah. Amin saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menggenapi janji Allah. Allah tahu bahwa manusia gak bisa melakukan, gak bisa menebus dosanya. Detik pertama ketika Hawa memakan pohon pengetahuan yang baik itu di Taman Eden, ketika Hawa bilang gini, detik pertama itu Allah Bapa melihat dan berkata, aku akan menyelamatkan manusia. Detik ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan itu, detik itu juga Allah menyiapkan penyelamatan bagi manusia. Dan Allah akan lakukan segala cara
untuk janjinya, firman-Nya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Oleh karena itu yang pertama, ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab mengatakan dia menggenapi janji Allah. Firman Allah mengatakan demikian. Mari sama-sama kita lihat 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Mari kita baca dengan semangat 45. 3, 2, iya. Adalah ya bagi siapa? Semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk Yesus adalah pasportnya, adalah kata kuncinya. Ketika saudara percaya kepada Yesus dan ketika dia mati di kayu salib, terjadi divine exchange, pertukaran ilahi. Kutuknya dia tanggung di kayu salib, berkatnya diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab mengatakan ayat selanjutnya, Yosua 21 ayat yang ke-45. Mari sama-sama kita baca Yosua 21 ayat yang ke-45. 3, 2, ya. Dari yang dijanjikan Tuhan kepada, tidak ada yang semuanya apa? Saya mau ajak saudara untuk mari baca ayatnya dengan gaya propertik. Ganti kata kaum Israel dengan kaum nama saudara. Nggak ngerti? Belum makan? Saya ulang lagi ya. Saya mau ajak saudara, undang saudara, ganti kata kaum Israel dengan nama saudara. Dengan keluarga saudara. Dan kita akan baca sama-sama sekali lagi. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, and say it like you mean it. Ucapkan seperti engkau sungguh-sungguh mengatakannya. Siap? Ngerti gak nih? Siap ya? Yuk, 3, 2, ya. Dari yang dijanjikan Tuhan kepada Gideon, tidak ada semuanya kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Dari semua yang baik yang dijanjikan Allah. Punya iman tahun ini Tuhan akan mengejutkan kau dengan segala kebaikannya. Punya iman akan ada banyak kebaikan demi kebaikan. Engkau akan terkejut-kejut, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan menangis. Karena dia terlalu baik sama saudara. Colek kiri kanan bilang, engkau akan dikejutkan oleh kebaikannya. Bilang sama yang baru ngomong, jangan nakal lagi, tapi bilang. Ada yang nakal-nakal, engkau akan kejutkan. Kejutkan apa? Bambang. Amin. Dari semua yang baik, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang dilakukan bagi kita? Dia menggenapi janji Allah. Dan Allah akan terus menggenapi janjinya atas keluargamu, atas anakmu, atas keturunanmu. Sebab dia bukan manusia sehingga dia ingkar janji. Katakan amin. Dia pasti, sama-sama bilang sama saya, pasti menggenapi janjinya. Saya setiap kali lewat lampu merah, warung buncit, Bapak Ibu, Mampang, hati saya menangis. Kenapa? Karena ingat masa sukar. Saya pernah bilang sama Om Gilbert, kalau miskin, boro-boro keluarga, setan juga gak mau ganggu. Setan bilang, jangan diganggu kota. Jangan. Nanti juga jatuh sendiri kata aja. Saya ingat banget ada koko adik. Ketika ada masalah, koko selalu bilang ini sama adiknya. Dek, kalau ada masalah cari koko ya. Cari koko ya. Cari koko ya. Dan ketika mereka keluarga bertumbuh besar menjadi kokonya jadi kaya, adiknya jadi biasa saja. Dan ketika adiknya punya masalah, adiknya cari kokonya. Ketika dari jauh adiknya naik motor yang udah turun motor masih goter. Ada udah turun. Ada yang nggak ngerti itu. Naik motor turun dari motor, langsung mbaknya lihat, lapor ke kokonya, ke majikannya, tutup pintu, tutup hordeng. Diketok-ketok, ditelepon, nada sambungnya, lelaki yang Anda cari entah kemana. Kalau lagi susah jangankan keluarga gak mau kenal. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Namanya Yesus. Yang dia selalu ada buat saudara. Amin. Dia selalu ada. Yang pertama, dia menggenapi. Dia memfulfill apa yang Tuhan janjikan. Punya iman. Kalau Tuhan udah janji, dia pasti tepati. Dia pasti apa? Tepati. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan ketika dia mati di kayu salib. Yang kedua ini kesukaan saya. He satisfy what God's justice require. Dia memuaskan cawan murka Allah. Our God is a God of justice. Tuhan kita adalah Tuhan atas keadilan.
Bagi Allah dosa is dosa, sin is sin. Gak ada besar kecil. Bagi Allah upah dari dosa adalah maut. Bagi Allah kalau manusia jatuh dalam dosa itu memisahkan dia dengan Allah. Bagi Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dibatasi oleh firman-Nya. Allah dibatasi oleh perkataannya. Betul Allah sayang sama saudara. Tapi ketika saudara jatuh dalam dosa, Allah gak bisa buat apa-apa. Karena Allah adalah Allah atas keadilan. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah maut. Jadi ketika Allah melihat manusia jatuh dalam dosa, keadilan Allah harus dipenuhi. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, di sana genaplah antara keadilannya dan kasihnya didamaikan. Ada yang bilang amin nih. Ini masih terdakwa apa gimana? Kan terdakwa saya ini yang diumum ini. Bukan saudara ini. Amin. Bilang kiri kanan saudara, muka lo jangan kayak gitu dong bilang. Kalau gak punya uang jangan takut nanti pulang. Kalau udah amin duluan berarti memang gak ada uangnya itu. Kalau bahasa Ibrani bilang jangan dong hepeng. Ya, siapa tahu kan pulang nanti ada dompet jatuh. Saya ingat ada pendeta lewat Cawang Bapak Ibu. Dari orang Batak ini pendeta. Ya kan lewat Cawang ada copet mau copet. Ih pendeta nengok. Dan boy songoni. Itu bahasa Ibrani kuno. Maksudnya jangan begitu. Amang pandita. Apa kata copetnya? Jangankan pendeta. Yesus pun lewat ku copet katanya. Ada yang gak ngerti juga tuh. Mari kita buka dasar firman Allah. Mari kita buka dasar firman Allah. Roma 8 ayatnya yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga. Hati saya limpah dengan ucapan syukur untuk kebaikan Bapak Ibu yang boleh menyambut saya. Thank you so much Om Gilbert, Tante Rendra, Reven dan keluarga. Thank you so much. Saya selama ini katak dalam tempurung kan Bapak Ibu. Di situ aja. Tapi hari ini atas anugerah Allah. Wow. Roma 8 ayat yang ketiga yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Sebab karena tak berdaya oleh daging telah dengan jalan apa? Dalam daging yang dikuasai karena ia telah apa? Menjatuhkan apa? Hukuman atas dosa di dalam daging. Roma 8 ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup di dalam daging tetapi menurut roh. Dia adalah Allah atas keadilan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memikirkan jalan keluarnya. Saya selalu bilang dalam pelayanan saya, apa yang membedakan? Apa agama? Agama manusia yang cari Tuhan. Apa kekristenan? Tuhan yang cari manusia. Amin. Tuhan yang cari manusia. Saya main petak umpet sama anak saya. Kalau anak saya main petak umpet gampang saya cari. 1, 2, 3, 10 udah ya gini papa cari. Dia ngumpet di balik hordeng, pantatnya kelihatan. Saya makin mendekat dia bilang gini di mana? Kalau anak saya yang ngumpet, siapa gampang cari. Tapi ketika giliran saya ngumpet, apa 1, 2, 3, padahal saya ngumpet di belakang tembok yang dihitung. Dia cari-cari sampai Tuhan datang kedua kali nggak ketemu-ketemu. Papa. Makanya kalau manusia pengen cari Tuhan, impossible, nggak mungkin. Kalau kita pengen mengejar standarnya Allah, nggak mungkin. Rasul Paulus bilang perbuatan baik kita seperti kain kotor. Sebaik apapun kita di hadapan Allah, pasti ada yang namanya spotnya, pasti ada kegagalannya. Yang paling kudus di tempat ini, berdiri di mimbar tempat ini, ketika standarnya Allah men-screening orang itu, tetot, gagal. Yang membuat saudara dan saya keadilan Allah dipuaskan. Bukan karena perbuatan baikmu. Tetapi karena satu pribadi yang merentangkan tangannya di atas kayu salib dan berkata, "It is finished," sudah selesai. Yang membuat Allah berkenan kepada saudara dan saya karena darah anaknya membuka pintu masuk. Berjumpa dengan Allah, katakan amin. Saya teringat sebuah kisah, saya baca ini, saya nggak tahu di mana bacanya. Ada seorang tentara menunggu di depan White House. Tahu White House? Di samping Tomang. Kalau nggak tahu White House, seorang tentara menunggu di depan White House, dia nunggu begini.
Dia hendak bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Tapi gak punya link, gak punya koneksi. Dia nunggu berhari-hari. Dan tiba-tiba seorang anak kecil datang sama anak itu dan berkata, "Om, telolet om." Mohon maaf saudara, saya lihat peluang saya ambil. "Om, ngapain di sini om?" Terus omnya bilang begini, "Mau ketemu presiden." Udah ketemu, nggak ada yang nganterin. Terus anak kecil bilang begini, "Om, ikut saya." Dipegang tangan omnya. "Ngapain udah ikut aja?" Dibawa masuk ke pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama, semua tentara yang melihat masuk, siap. Lewat pemeriksaan pertama. Dibawa ke pemeriksaan kedua, orang mau lihat anak kecilnya, siap. Lewat pemeriksaan kedua. Sampai di oval room. Tahu dari mana? Nonton TV. Nggak pernah ke sana. Masuk ke oval room, semua lagi meeting. Anak itu buka pintunya, lihat anak kecil itu, siap. Dibawa ke presiden. Anak kecil bilang begini, "Papa, si om cari papa dari tadi. Tolongin si om ya papa. Kasihan udah nunggu 3 hari." Ternyata anak itu ada anak dari presiden. Dia membuat akses masuk untuk tentara itu. Saudara ngerti gak nih? Gue gak yakin, udah bagus-bagus gue ngomong nih. Cuma diem aja nih. Gideon mau kemana sih Gideon ini? Anak kecil itu, picture of Jesus. Gambaran dari Yesus. Tanpa Yesus, boro-boro halaman. Boro-boro pelataran. Menatap Yesus saja, gak bisa. Tapi karena Yesus, dia yang bawa saudara masuk. Berjumpa dengan Bapa. Dan dia yang bilang sama Bapa, dengar baik. Dia akan bilang gini sama Bapa, "Bapa, aku mengasihi dia. Apapun permintaan dia, tolong Bapa. Karena aku mengasihi dia." Amin. Dia akan bilang sama saudara, minta. Awas lo minta istri baru. Gini Tuhan, istri baru, minta. Tadi saudara udah menerima tubuh darah Yesus. Itu pasportnya. Itu kata kuncinya. Di dalam Yesus, saudara dan saya. Saudara bukan lagi terdakwa. Saudara bukan orang hukuman. Allah melihat saudara. Tapi Pak kan gak adil Pak. Sederhana. Sama seperti bulu tangkis. Sosisi Santi. Dia bertanding mewakili Indonesia. Ketika dia menang, siapa yang menang? Indonesia. Kemarin Indonesia Vietnam. Berapa skornya? Garuda di dadaku. Gak lucu. Namanya usaha. 3-0. Yang main 11 orang. Mereka cetak gol, kita yang teriak. Wah! Pada kita keringatan juga enggak. Karena mereka mewakili kita. Itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Bagi saudara dan saya. Dia mewakili saudara. Adam pertama jatuh, gagal. Adam kedua namanya Yesus gak gagal. Untuk saudara. Agar hari ini siapapun saudara. Mari kita lihat firman Allah. 2 Korintus 5. Ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-21. Saudara diberkati, amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20-21. Kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, ya. Jadi seakan-akan Allah menasihati kamu dengan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia telah dibuatnya menjadi apa? Dosa karena kita baca dengan semangat 4, 5 bagian terakhir. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bilang kiri kanan saudara, kamu orang benarnya Allah. Amin. Kita orang benarnya Allah, kita dibenarkan. Alkitab mengatakan darah binatang hanya bisa membayar bunganya. Ketika Yesus belum datang, darah binatang hanya bisa membayar bunganya, nggak bisa bayar pokok utangnya. Tapi ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib, bunganya, pokoknya Tuhan bayar lunas. Amin saudara, Tuhan bayar lunas. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hanya darah binatang itu hanya mendelay.
hanya mendelay, hanya memperpanjang utang saudara. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, maka selalu saya bilang sama saudara, ini yang membedakan kita. Ini yang membuat kita harusnya orang Kristen adalah orang yang paling berpengharapan di muka bumi. Bilang amin. Harusnya saudara dan saya nggak pernah putus harapan. Katakan amin. Karena mati aja Tuhan mau. Karena disiksa saja Tuhan mau. Karena dia rela menerima. Bayangkan di satu hari semua orang berkata Hosana, Hosana kepadanya. Tapi in other day semua orang salibkan dia. Salibkan dia. Dia melakukan itu untuk apa? Untuk saudara dan saya. Agar hari ini engkau yang putus asa sama hidupmu. Jangan putus asa lagi. Agar hari ini engkau yang mau mati. Om Gilbert pernah bilang kalau banyak masalah manggilnya bukan Tuhan lagi tapi Tuhan. Bukan tolong tapi colong. Tuhan colong aku. Moncongnya maju. Air mata sama ingus susah dibedain. Saya pernah ketemu seorang anak muda maju ke depan dalam altar call. Gak banyak ngomong, cuma nangis. Saya tanya, kenapa dek? Saya tanya lagi, kenapa dek? 3 kali saya nangis. Ya udahlah. Kalau saudara mau ketemu pendeta, ngomong dulu baru nangis. Memang Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Tapi pendeta kagak. Kalau kau nangis, kita mau jawab apa? Ada juga jemaat ketemu kita cuma ngelihat. Kita doa apa? Apa yang Tuhan taruh di hati? Apa? Apa yang Tuhan taruh apa? Ada juga oma-oma minta doa Pak Pendeta. Boleh nih? Kita minta tolong doa. Doa apa? Biar Jo Pak Pendeta. Biar oma gak punya masalah. Kalau oma mau doa gak punya masalah, saya takut doa kita oma jadi kaget. Apa Jo Pak Pendeta? Kalau oma gak pengen punya masalah, kita doa agar oma cepat-cepat dipanggil Tuhan. Hanya orang yang di Pondok Rangon, Tanah Kusir, yang gak punya masalah. Ada jemaat WA Pak Pendeta, saya punya masalah, saya mau jawab, saya juga. Gimana saya doain kamu, kamu doain saya, gimana mau gak ini? Ya. Saya sampai di mana khotbah saya tadi, saudara? Ya. Ada anak muda maju nangis, dia cuma tarik tangannya. Set. Gimana bunyinya? Kurang mantap sekali lagi. Dia tarik. Mantap. Penuh dengan sayatan. Pak, saya mau mati aja, Pak. Saya mau mati aja, Pak. Minggu depan masih hidup. Saya tanya, kau belum mati? Saya mau mati aja Pak, saya mau mati aja Pak. Agar hari ini, saudara mau tahu gak perasaan yang paling mengerikan di muka bumi itu perasaan apa? Perasaan gak berharga. Mau tahu gak perasaan yang paling gak enak di muka bumi? Perasaan sampah. Mau tahu gak perasaan yang paling gak enak di muka bumi? Saudara boleh bergelimpang harta. Tapi kalau engkau merasa di hidupmu sampah, kau gak berharga. Mau ngapain juga gak bisa. Dapatkah engkau membayangkan raja segala raja lahir ditemani oleh binatang. Mati ditemani oleh penjahat. Pernahkah saudara memikirkan itu? Bahwa ketika Yesus datang ke dunia yang menemani dia binatang. Tapi ketika dia mati di kayu salib yang mendampingi dia para penjahat. Can you imagine? Raja segala raja kalik langit dan bumi yang maha itu lahir binatang yang menemani dia, mati penjahat yang menemani dia. Karena berhargamu bukan berdasarkan pendapat orang lain. Karena berhargamu bukan berdasarkan apa yang kau capai. Sekarang kita belajar, selalu kita diajar engkau berharga kalau punya ini. Engkau berharga, makanya orang berlomba-lomba pakai barang branded yang mereknya sebaju. Sebaju mereknya. Bottega, Bo. Yang kalau HP terbaru nggak ada yang telepon diangkat. Shalom. Padahal nggak ada yang telepon. Coba kalau HP-nya Huawei. Teroret. HP siapa? Nggak tahu. Dia mati agar engkau berharga.
Dia mati di kayu salib, dia ngomong begini, I do love you. Aku sayang kamu. Aku cinta sama kamu. Agar hari ini anak-anak muda, young people, yang malam-malam aku sendiri. Tanpa cintamu lagi. Oh. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku. Bahagia akan datang, mari sembah Dia. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Yang pertama, Alkitab mengatakan ketika dia mati di kayu salib, Alkitab mengatakan yang pertama, dia memenuhi semua janji Tuhan. Yang kedua, dia memuaskan cawan murka Allah. Saking mahalnya harga keselamatan, seluruh kekayaan orang di muka bumi gak bisa beli keselamatan. Makanya diberi cuma-cuma bagi saudara dan saya, katakan amin. Cuma-cuma bukan berarti murahan, justru sangat mahal. Makanya kita mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya di atas kayu salib? Ini kesukaan saya. Yang ketiga, ketika dia mati di kayu salib, he defeated the fear of death. Dia mengalahkan rasa takut akan kematian. Sederhananya, you obey the one you fear. Kamu tunduk, kamu nurut sama yang kamu takuti. Ketika saudara dikuasai oleh ketakutan, rasa tidak berharga, rasa bersalah, rasa unworthy, rasa perasaan itu semua, ketika saudara dikasih kuk perhambaan oleh iblis, ketakutan pertama kali muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Rasa takut adalah perasaan tertua dalam sejarah manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kitab mengatakan Adam dan Hawa mendengar langkah Allah. Tadinya langkah Allah adalah langkah kesukaan mereka. Tadi ketika mereka dengar Allah berjalan masuk ke Taman Eden, Adam sama Hawa bilang gini, yes, Tuhan datang, asik Tuhan datang. Kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa cerita sama Tuhan. Aduh, Tuhan datang. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, langkah Allah, mereka langsung ketakutan. Kenapa? Dosa. Mereka langsung bersembunyi, kata Alkitab. Alkitab mengatakan langkah Allah bukan lagi langkah yang paling mereka nantikan, tapi langkah kaki Allah adalah langkah yang paling mereka takuti. That's why ketika Yesus mati di kayu salib, Allah mau dekat lagi sama saudara. Allah mau nempel lagi sama saudara. Dosa memisahkan saudara dan saya. Ketika anaknya mati di kayu salib, dia mau bilang begini sama saudara, ayo dekat lagi sama aku, ayo nempel lagi sama aku, jangan lari dari aku sayang sama kamu. Gak ada yang amin, gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang apa-apa lah. Kirain berubah sama aja, cuman beda tempat doang. Ya, Allah mau dekat. Perhatikan, baca Alkitabmu. Allah menciptakan manusia, ditaruh di dekat Dia di Taman Eden. Ketika bangsa Israel berjalan ke tanah Mesir, Allah bangun di tengah-tengah mereka. Dari awal Allah mau dekat sama saudara dan saya. Dari awal, Dia bukan Allah yang jauh, Dia bukan Allah yang duduk di tatanya. Kata Om Gilbert, cut. Maksudnya malaikat. Ketahuan deh juru saya. Dia mau deket. Dia mau nempel. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah pikirin, gimana caranya saya deket lagi sama Gideon? Gimana saya cara bisa deket lagi sama Randy? Allah utus anaknya. Saya percaya, ini bayangan saya, imajinasi saya. Liar tapi kudus. Bingung kan? Saya juga bingung. Bayangan saya ya. Ketika Hawa begini makan pohon. Bayangan saya Yesus muncul. Bilang sama Bapa di surga. Bapa, aku tebus anak ini. Bayangan saya. Karena Allah gak bisa jauh-jauh dari saudara dan saya. Gak bisa. Kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan gak bisa. Padahal yang paling butuh bukan Tuhan, kita. Ambil ikan dari air, air tetap air.
ikan mati. Ambil pohon dari tanah, tanah tetap tanah, pohon mati. Ambil manusia dari Tuhan, Tuhan tetap Tuhan, manusia mati. Yang butuh bukan Tuhan. Siapa yang butuh? Kita. Yang harus cari Tuhan bukan Tuhan, kita. Makanya ketika dia mati di kayu salib, kita lihat firman Allah, Kejadian 3 ayat yang ke-10. Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam, aku menjadi apa? Karena aku apa? Sebab itu aku apa? Roma 8 ayat yang ke-15, saya akan segera selesai. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Ibrani 2, 14, 15 ayat saya terakhir. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Ayat yang ke-15 sama-sama kita baca. Dan ia membebaskan mereka yang seumur berada di dalam apa? Perhambaan. Oleh karena apa? Takutnya kepada maut. Hanya kekristenan yang kematian dianggap sebagai tutup mata di bumi, buka mata di surga. Amin. Ciluk. Sekali lagi ya, ciluk. Hanya kekristenan. Hanya kekristenan yang bisa menjamin rumah di surga. Hanya kekristenan yang bisa bikin saudara dan saya memiliki yang namanya sebuah kepastian. Hari ini kalau sudah dipanggil Tuhan, saya sih doa panjang umur. Nggak yakin aminnya nih. Suatu hari kalau saudara dipanggil Tuhan, Tuhan panggil udah check out, saya berdoa, saudara dan saya nggak takut lagi sama kematian. Amin. Tapi Pak, saya nggak takut mati Pak, saya takut ular Pak. Kamu takut ular, digigit ular jadi mati. Betul apa tidak? Pak, saya nggak takut mati Pak, saya takut ketinggian Pak. Kamu takut jatuh, mati. Pak, nggak saya takut mati Pak, saya takut miskin Pak. Kamu takut miskin, malu, stres, jadi mati. Karena ujung-ujungnya pasti apa? Mati. Pasti ujungnya mati. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, maut, semua pendiri agama memiliki tanggal lahir. Semua pendiri agama memiliki tanggal kematian. Hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Hanya Yesus. Yang lain gak ada. Hanya Yesus. Saya berdoa kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Terima kasih saudara sudah begitu baik sama saya. Terima kasih sudah tertawa walaupun gak lucu. Terima kasih sudah memberikan tepuk tangannya. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati saudara.